Hai guys, sekarang kita ada di Goa Sunyaragi. Sekarang kita ada di dalam. Untuk harga tiketnya 10.000. Let's go. Nah guys, sekarang kita sudah ada di dalam Gua Sunyaraginya. Tuh lihat di sana ada apa? Gua Sunyaragi yang berdiri di atas lahan seluas 15 hektar telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di kota Cirebon. Dulu, Gua Sunyaragi merupakan taman air yang merupakan danau buatan. Namun kini, air yang berada di Gua Sunyaragi telah kering. Dulu di Gua Sunyaragi terdapat air terjun buatan sebagai penghias dan patung gajah, perawan cunti, dan garuda. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pangkungwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. V.C. Wilson litografi menggambarkan Gua Sunyaragi pada 1865 sampai dengan 1876. Gua ini terbagi menjadi dua, yaitu Pasanggerahan dan bangunan gua. Pasanggerahan dilengkapi serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolamnya. Bangunan gua terbentuk gunungan-gunungan dilengkapi terowongan, penghubung bawah tanah, dan saluran air. Bangunan luar kompleks bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalam padu raksa. Induk seluruh Gua Sunyaragi bernama Gua Peteng atau Gua Gelap untuk bersemedi. Selain itu, ada Gua Pande kemasan untuk bengkel kerja, pembuatan senjata, dan tempat penyimpanan. Sedangkan perbekalan dan makanan prajurit disimpan di Gua Pawon. Gua Pengawal di bagian bawah untuk tepat berjaga para pengawal. Saat Sultan menerima bawahan untuk bermufakat digunakan bangsal Zinem, akan tetapi kala Sultan beristirahat di Mandebeli. Sedang Gua Padang Ati atau Ati Terang khusus tempat bertapa para sultan. Berdasarkan berbagai sumber, terdapat dua versi sejarah Gua Sunyaragi. Yang pertama yaitu berita lisan tentang sejarah Gua Sunyaragi disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon. Versi ini disebut Carub Kanda atau cerita Cirebon. Versi kedua adalah versi Caruban Nagari atau negara Cirebon. Berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari ditulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon pada 1720. Karena tertulis, versi sejarah Gua Sunyaragi dalam Caruban Nagari digunakan berbagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi. Menurut versi ini, Gua Sunyaragi didirikan pada 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Sunyaragi beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari dibangun karena Pesanggerahan Giri Nusapta Rangga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Asta Gunung Jati. Hal ini karena perluasan Keraton Pangkungwati yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan Cirebon. Pada 1929 Masehi, dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Sebagai data pembandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai Candra Sengkala Benteng Tinantaan Bata pada 1529 Masehi. Gua Sunyaragi terdapat Taman Candra Sengkala yang dibangun pada 1529. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura Candi Bentar yang sama besar bentuk dan penggarapannya. Pangeran Kararangen hanya membangun kompleks Gua Arga, Jumut, dan Mande Kemasan.
Gua Sunyaragi pertama kali digunakan pada 1596 Masehi mengacu pada sanda cangkala atau bulan dan waktu, dan sultan yang meresmikan adalah Pangeran Emas Zainul Arifin, yaitu cucu Sunan Gunung Jati. Sultan yang membangun Gua Sunyaragi antara lain Panembahan Losari, Raden Sepat, salah satu arsitek dari Kerajaan Demak, Pangeran Wisanggeni, Syekh Bucu, Pangeran Kertasari, Pangeran Ameng-Ameng, Syekh Mahmud, dan Pangeran Jurutaman. Di bawah kekuasaan Pangeran Emas saat itu, Gua Sunyaragi masih belum sempurna dan pembangunan pun dilanjutkan pada kepemimpinan Dipati Arya Carbon. Pada zaman Dipati Arya Carbon ini, Gua Sunyaragi juga dibangunkan bangsal Jinem, Padang Ati, Gua Pawon, Gua Lawa, dan Gua Pengawal. Setelah itu, di era Sultan Sepuh IV, Pangeran Jainuddin Amir Sena II, Gua Sunyaragi mulai dipercantik dengan dibangunnya Gua Argajuman dan Balai Kembang. Struktur bangunan Gua Sunyaragi yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Setiap musim liburan, Gua Sunyaragi menjadi salah satu destinasi favorit kunjungan masyarakat. Selain ruangan-ruangan gua, Pangeran Emas Zainul Arifin juga mengukir berbagai macam bentuk patung seperti patung gajah, patung Garuda, dan patung wanita perawan suntik. Ada mitos di dalam Gua Sunyaragi, yakni perempuan perawan tidak boleh menyentuh patung perawan suntik. Jika dilanggar, konon akan sulit mendapatkan pasangan. Namun, jika tak sengaja tersentuh, masih bisa ditangkal dengan berjalan masuk ke dalam Gua Kelanggenan. Segitu aja kunjungan kita ke Gua Sunyaragi. Dadah, bye-bye! Semoga bermanfaat.